Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2902350041, Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budgeting pembuatan kue nastar untuk memenuhi ulangan tengah semester saya, mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Adelina. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul budgeting biaya produksi kue nastar lebaran sebanyak 10 kg. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan, serta berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh. Topik pertama itu menjelaskan tentang deskripsi produk kue nastar. Topik kedua menjelaskan tentang proses pembuatan kue nastar. Topik ketiga menjelaskan tentang analisis biaya produksi. Keempat menjelaskan tentang perhitungan keuntungan kue nastar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari judul presentasi saya. Industri kuliner merupakan salah satu bidang usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia. Makanan tidak hanya menjadi kebutuhan pokok, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satu produk kuliner yang memiliki prospek baik adalah kue nastar. Kue kering klasik yang selalu diminati masyarakat, terutama saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Natal. Kue nastar memiliki cita rasa manis dan gurih yang digemari banyak kalangan, serta bahan-bahan yang mudah diperoleh. Hal ini menjadikan kue nastar sebagai pilihan usaha rumahan yang potensial. Namun, agar usaha ini dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan, diperlukan perhitungan biaya produksi yang tepat meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan kemasan. Selanjutnya, saya akan membahas topik pertama mengenai deskripsi produk kue nastar. Kue nastar adalah salah satu jenis kue kering tradisional yang populer di Indonesia, terutama pada momen hari raya seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kue ini memiliki tekstur renyah di bagian luar dengan rasa yang lembut di bagian dalam yang berasal dari perpaduan mentega, telur, dan tepung terigu yang berkualitas. Nanas yang manis dan sedikit asam sebagai isian memberikan cita rasa khas yang membuat nastar digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, topik 2 mengenai proses pembuatan kue nastar. Proses pembuatan kue nastar ini ada bahan-bahan, ada adonan kuenya, tepung terigu protein rendah, butter dimix dengan wisman, margarin, gula halus, susu bubuk opsional, kuning telur untuk adonannya, dan keju parut opsional. Isiannya itu selai nanas dan olesannya itu kuning telur. Dan terdapat alat-alatnya. Yang pertama itu oven, mixer, mangkuk besar, spatula, sendok atau cetakan nastar, loyang, kertas roti, kuas untuk olesan, dan yang terakhir adalah rak pendingin. Selanjutnya, topik ketiga mengenai analisis biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan target produksinya. Nastarnya 10 kg, berat per toplesnya itu 500 gram, dan jumlah toplesnya itu 20 toples. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis biaya untuk pembuatan nastar 10 kg. Bahan baku untuk nastar 10 kg jadi, berat kue kering itu setelah matang biasanya menyusut 10-15% dari adonan mentah. Jadi kita siapkan adonan sekitar 15,5 kg untuk hasil 10 kg nastar matang. Estimasi resep dasar per 1 kg jadi. Di sini ada bahan, jumlah per 1 kg jadi, harga perkiraan di pasar, dan biayanya. Bahannya ada tepung terigu protein rendah, dipakai 400 gram, harga perkiraan 1 kilogramnya itu 15.000, biayanya itu 6.000. Selanjutnya ada mentega di mix dengan wisman, jumlahnya 250 gram, harganya 70.000, biayanya 17.500. Selanjutnya ada margarin, jumlah per 1 kg jadinya 150 gram,
harganya itu 25.000, biayanya 3.750. Setelah itu ada gula halus 100 gram, harganya 20.000, biayanya itu 2.000. Kuning telur adonannya itu dipakai 3 butir, yaitu 60 gram. Per kilonya itu harganya 35.000. Per butir jadinya 700 gram, biayanya 2.100. Dan susu bubuk opsional di sini dipakai 25 gram. Harga perkiraannya 120.000, biayanya itu 3.000. Setelah itu keju parut opsional supaya di sini rasanya lebih premium, yaitu 25 gram. Harga per kilonya itu 120, biayanya itu 3.000. Selanjutnya isiannya itu selai nanas, dipakai 400 gram, harga per kilonya 35.000, biayanya jadinya 14.000. Selanjutnya kuning telur untuk olesan dipakai hanya 1 butir, hanya untuk olesan saja. Harganya itu perkiraan 700, biayanya 700 perak. Jadi total bahan per 1 kg nastar jadi itu 52.000. 52.000 itu dikali 10 kg jadi 520.000 untuk 10 kg nastar. Selanjutnya adalah biaya kemasannya. Toples plastik Mika 500 gram 20 piece itu harga satuannya itu 4.000 dikali 20 piece sama dengan 80.000. Dan selanjutnya itu stiker label produk 20 piece itu harga satunya itu 500 perak, jadi 10.000. Dan plastik pita hiasnya itu 10.000 untuk 20 piece. Total kemasannya itu jadi 100.000. Selanjutnya mengenai biaya produksi tambahan, yaitu ada gas atau listrik oven itu sekitar 30.000, tenaga kerja bantu adonan dan cetak dalam 1 hari itu 100.000, totalnya jadi 130.000. Selanjutnya adalah total modal produksi dari bahan baku itu 520, kemasan 100.000, biaya tambahan 130.000, total modal keseluruhan biaya membuat nastar 10 kg yaitu 750.000. Biaya per toples total 20 toples itu 750.000 dibagi 20 sama dengan 37.500 per toples, itu adalah modalnya. Selanjutnya saran harga jual dan keuntungan. Harga jual per toples, keuntungan per toples, total keuntungan 20 toples. Jika dijual dengan harga 20.000, untung 1 toplesnya itu 12.500. Jika 20 toples 250.000. Jika dijual dengan harga 55.000, untung per toplesnya 17.500. Kalau 20 toples itu totalnya 350.000. Kalau dijual 60.000, total keuntungan 1 toplesnya itu 22.500 dan keuntungan dari 20 toplesnya itu 450.000. Jadi harga jual ini tergantung pasaran. 55-60 per toples dengan toples 500 gram tergantung kualitas bahan dan target pasar. Sekian dari presentasi saya mengenai budgeting pembuatan kue nastar 10 kg. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.